Salam jumpa saudara. Dugaan surat Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang meminta kantor Kedubes Indonesia mengawal kunjungan istrinya ke Eropa jadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut masih mendalami dokumen itu usai diserahkan oleh Maman Abdurrahman pada pekan lalu. Lalu sejauh mana KPK harus tegas menelusuri untuk menghindari potensi kerugian negara? Yang menjadi sorotan di Sapa Indonesia malam lainnya adalah KPK mengungkap sistem pengadaan barang dan jasa Sumatera Utara masuk zona merah. KPK bilang hal itu mengonfirmasi temuan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Salah satu tersangkanya adalah Kadis PUPR Sumut sekaligus mantan anak buah Gubernur Sumut Bobi Nasution. Kami akan bahas selengkapnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Dan waktunya Anda akan bersama kami hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita masuk ke topik pertama, saudara. Penuding ijazah Joko Widodo palsu, Roy Suryo, menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Roy menyebut mendapat 85 pertanyaan namun tidak menjawab semuanya. Menurut Roy, sebagai terlapor, dia mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan. Apalagi jika pertanyaan yang diajukan polisi justru digunakan untuk menjeratnya. Karena itu, menurut Roy, pemeriksaan berlangsung cepat. Ia hanya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan. Ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Selain Roy Suryo, polisi juga memeriksa sejumlah terlapor dalam kasus ijazah Jokowi, yakni Egy Sujana, Rismon Sianipar, Kurniatri Royani, lalu ada Rizal Fadilah dan Rustam Effendi. Sementara terlapor Tifauzia absen dan diwakili kuasa hukumnya. Undangan klarifikasi pada hari Senin merupakan buntut dari pelimpahan 5 laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilaporkan di beberapa Polres wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok. Apakah kami berwenang atau memiliki otoritas untuk meneliti ijazah dan skripsi Joko Widodo, dari mana kami dapatkan sumber yang kami kaji, yang kami foto lembar pengesahan skripsi pada pertemuan 15 April 2025 di UGM. Terus apakah kami mengenal TPUA, itu semua ya sebenarnya semua orang udah tahu ya. Sejumlah pihak yang selama ini menuding palsu ijazah Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Lalu sejauh mana proses pemeriksaan berlangsung hari ini, kami akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan Septayoga Pratama langsung dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Tadi kalau kita merujuk dari pernyataan yang disampaikan para terlapor, Rizka, apa saja hal-hal yang coba diklarifikasi oleh polisi sejauh ini? Ya, Tifal, terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo dan juga teman-teman pada hari ini berkaitan sebetulnya dengan 2 laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Yang pertama ini adalah laporan yang dilayangkan oleh Presiden RI ke-6 Joko Widodo atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kemudian juga ada laporan yang dilayangkan oleh Peradi Bersatu mengenai penghasutan dan juga mengenai dugaan adanya penyebaran data pribadi, penghasutan dan juga
menyebarkan berita bohong begitu yang melalui media elektronik. Nah, inilah sebetulnya tadi yang didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang mana Roy Suryo dan juga teman-teman tadi ini diperiksa mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Tadi kalau misalkan kita juga mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Roy Suryo setelah kemudian dilakukan pemeriksaan, ia mengatakan bahwa dirinya ini dicecar sebanyak 85 pertanyaan yang memang tidak seluruhnya dijawab oleh Roy Suryo. Yang mana pertanyaan ini terkait dengan otoritas ataupun kapasitas dari Roy Suryo dan juga teman-teman mengenai mengatakan ijazah ataupun menuding ijazah dari Presiden RI ke-6 Joko Widodo ini palsu begitu. Nah, ini yang coba didalami. Nah, terkait dengan laporan ini juga tadi memang ada beberapa orang yang diperiksa, yakni adalah Egy Sujana, kemudian ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan satu orang yang berhalangan hadir ini adalah Tifa Fauzia yang kemudian diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, terkait dengan kasus yang saat ini berjalan di Polda Metro Jaya, ini sedang didalami oleh penyidik Subdit Keamanan Negara yang kemudian ini menerima laporan dari Presiden Joko Widodo secara langsung, secara pribadi, begitu juga kemudian laporan yang dilayangkan oleh Peradi. Namun Roy Suryo juga tidak rinci begitu mengenai pertanyaan-pertanyaan apa sebetulnya yang didalami oleh penyidik Polda Metro Jaya. Ia hanya mengungkapkan bahwa tidak seluruh pertanyaan dari penyidik ini dijawab olehnya. Nah, kemudian yang jelas pemeriksaan tadi yang dilakukan pada siang hari ini adalah mendalami atas 2 laporan yang sudah dilaporkan sebelumnya, Tifal. Tapi spesifiknya hal apa yang ditolak oleh Roy Suryo dalam proses pemeriksaan hari ini? Pertanyaan apa sesungguhnya yang menyinggung sehingga dia tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan penyidik itu? Ya, meski tidak dijelaskan secara rinci, Tifal dan juga saudara, namun yang jelas ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai otoritas dan juga kapasitas Roy Suryo dan juga teman-teman ini untuk kemudian memeriksa ijazah dari Presiden Joko Widodo ini. Karena kalau misalkan kita melihat dari laporan Peradi Bersatu yang mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran pasal 160 tentang penghasutan, yang mana kemudian ini akibat hasutan ini Roy Suryo diduga menyebabkan keonaran. Ini Roy Suryo tadi juga mengatakan menolak begitu ya terkait dengan pasal ini, dia mengatakan tidak memenuhi unsur ini begitu. Nah, kemudian juga mengenai undang-undang transaksi elektronik yang dikatakan ini atas penghasutan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga teman-teman yang kemudian disebarkan secara media elektronik. Roy Suryo mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak memenuhi unsur yang dilaporkan ataupun yang dilayangkan oleh Peradi Bersatu ini. Dia mengatakan bahwa unsur mengenai SARA begitu ya, SARA mana begitu yang mereka yang ia katakan ini tidak memenuhi unsur yang kemudian dilaporkan oleh Peradi Bersatu. Nah, terkait dengan dugaan fitnah pencemaran nama baik ini juga dikatakan bahwa ini juga atas laporan dari mantan Presiden ke-6 RI Joko Widodo yang mengatakan ini terrangkum dalam pasal 310 KUHP yang mengatakan kemudian Roy Suryo ini juga menyerahkan flash disk berisi 24 bukti yang diserahkan sebelumnya oleh Presiden Jokowi ini berisi 24 tautan video YouTube dan juga konten media sosial. Nah, meski demikian Roy Suryo tidak menerangkan bagian mana pertanyaan penyidik yang ia tolak. Namun yang jelas adalah pemeriksaan hari ini terkait dengan 2 laporan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga oleh Peradi Bersatu ini, Tifal. Meluruskan Presiden Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Fedriska Ananda, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Kita beranjak ke topik lain, Saudara. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 81,2%. Hal itu diungkap Menko Polhukam saat rapat kerja dengan para menteri koordinator di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menko Polhukam menambahkan angka itu didapat dari hasil survei pada bulan Juni 2025 yang dilakukan kementeriannya. Menurutnya, capaian itu menunjukkan kementerian atau pemerintahan saat ini mendapat rapor biru dalam 5 aspek utama. Berdasarkan hasil survei pada bulan Juni tahun 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Presiden Bapak Prabowo Subianto ini mencapai 81,2%. Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor
biru pada 5 aspek utama, yaitu ada aspek sosial budaya 95,1%, keamanan nasional 83,1%, stabilitas politik 70,8%, penegakan hukum 67,8%, kinerja ekonomi makro sebesar 67,4%. Tentunya temuan ini memberi sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang selama ini kita jaga secara kolektif mulai berbuah dengan adanya kepercayaan publik yang semakin naik. Namun kita menyadari bahwa tantangan memang belum selesai, terutama di era disinformasi dan manipulasi ruang digital yang kian kompleks. Oleh karenanya kami memandang penting untuk terus mendorong orkestrasi narasi kebijakan secara masif yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk menghadirkan kontranarasi terhadap hoax yang menyerang legitimasi negara dan institusi pemerintah. Merespons survei Kementerian Koordinator Polkam, politisi PDI Perjuangan Bima Arya menyebut kinerja pemerintahan Prabowo Gibran masih buruk di sektor ekonomi. Beberapa faktor diantaranya seperti target pajak yang tidak kunjung tercapai hingga beban utang negara. Meski begitu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini mengakui kuatnya kondusivitas politik selama hampir 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Secara politik bisa dikatakan saat ini pemerintahan Pak Prabowo ini sangat kuat kondusivitas politiknya ya. Itu saya kira perlu diapresiasi. Mengenai kondisi ekonomi, konstruksi ekonomi global dan fondasi ekonomi di dalam negeri memang tidak terlalu bagus. Dengan berbagai laporan Menteri Keuangan bahwa bagaimana target 3.400 triliun ini dengan tingkat pendapatan pajak dan non pajak yang 2.900 triliun sampai kuartal ini belum tercapai, juga beban hutang bayar bunga dan bayar pokoknya yang bulan Juli ini. Di lain pihak, pengamat politik Agung Baskoro menyebut survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan itu klaim internal. Ia menambahkan, Prabowo pernah mengungkapkan nilai pemerintahannya masih di angka 6, yang artinya masih ada jarak atau gap yang diklaim Menko Polkam sebesar 81,2% itu. Meski demikian, pemerintah diminta untuk tidak berhenti menciptakan inovasi, inisiasi, gebrakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Disampaikan oleh Menko Polkam terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah hari ini atau Presiden Prabowo beserta kabinetnya mencapai 81,2%. Sebuah angka yang sangat tinggi karena ini mengafirmasi bahwa kinerja pemerintah secara kuantitatif masih optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Tapi ini menjadi klaim internal. Di luar itu, publik juga tidak lupa bahwa sebelumnya Presiden Prabowo pernah menyampaikan di hadapan beberapa jurnalis di kediaman pribadinya di Hambalang bahwa nilai pemerintah yang ia pimpin masih 6 dari 10. Artinya apa? Gap antara kepuasan 81% tadi dengan nilai 6 ini perlu dijembatani. Kita beranjak ke topik lainnya, Saudara. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 18 km. Hujan kerikil melanda desa sekitar lereng gunung, bahkan sampai ke Kabupaten Sika. Gimana udah kita ini? Aduh, aku kaget ya. Aku udah bilang tadi itu. Visual yang Anda lihat ini adalah detik-detik erupsi eksplosif Gunung Lewotobi laki-laki yang terekam ponsel warga pada Senin siang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG
mencatat tinggi kolom abu vulkanik mencapai 18 km dari puncak kawah yang menyebar ke arah barat dengan status level 4 atau awas. Menyusul potensi erupsi susulan, warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 km sambil menunggu arahan selanjutnya. Imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini, 6 penerbangan dari dan menuju Flores Timur maupun Sika dibatalkan. Otoritas Bandara El Tari Kupang menyebut 6 jadwal itu merupakan rute Kupang Maumere dan Kupang Larantuka maupun sebaliknya. Pembatalan jadwal terbang dilakukan karena ruang udara menuju Larantuka dan Maumere tertutup abu vulkanik. Sampai dengan siang hari ini, tanggal 7 Juli 2025, untuk penerbangan di Bandar Udara El Tari sendiri masih berlangsung normal. Namun terdapat 6 rute penerbangan yang mengalami pembatalan penerbangan, antara lain dengan maskapai Wings Air, tujuan Maumere dan Larantuka, kemudian 6R tujuan Maumere mengalami pembatalan penerbangan. Lebih lengkap terkait erupsi dan dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Citos Natun langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bantu kami untuk dapat gambaran sejauh ini, Citos. Erupsinya apakah masih berlangsung sampai dengan sekarang dan apa saja imbauan kepada warga imbas dari erupsi ini? Citos? Kita coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Citos Natun yang melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ini untuk mengetahui keadaan warga lalu juga dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sejauh ini yang kami cermati setidaknya ada dampak terhadap penerbangan di Bandara El Tari Kupang. Ini ada penerbangan baik dari beberapa rute yang juga menjadi perhatian dari efek Gunung Lewotobi yang mengalami erupsi pada siang tadi. Saya pastikan dulu untuk bisa kita berkomunikasi lagi dengan jurnalis kami, Citos Natun dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Citos, suara saya terdengar jelas ya? Mungkin bisa dibuka dulu audionya biar bisa saya mendengar suara Anda dengan jelas, Citos. Semoga Anda sudah membuka audionya dari virtual dalam jaringan. Citos, sudah mendengar suara saya, Citos? Oke, kami coba perbaiki lagi komunikasi dengan tim liputan kami yang berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Citos Natun. Yang terakhir kali kami pahami, Gunung Lewotobi laki-laki ini sudah erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 18 km hingga memicu hujan kerikil dan menimpa desa sekitar lereng gunung bahkan sampai ke wilayah Kabupaten Sika. Kita coba tersambung lagi dengan Citos Natun, jurnalis kami di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Citos, suara saya terdengar jelas ya? Citos? Baik, Tifal, untuk erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sendiri memang kami memantau sejak siang hari tadi. Kami melihat memang ada begitu banyak warga yang memang terdampak oleh erupsi Gunung Lewotobi laki-laki sejak siang hari tadi. Dan sampai saat ini memang belum ada erupsi susulan. Dan untuk penerbangan sendiri, kami memantau sejak tadi siang memang ada 6 jadwal penerbangan yang sudah dibatalkan karena memang untuk ruang-ruang udara dari pesawat yang akan menuju ke Maumere dan juga ke kota Larantuka memang tertutup oleh abu vulkanik. Dan untuk bandara yang memang ditutup sampai saat ini adalah Bandara Franseda Maumere, di mana sejak erupsi yang terjadi pada tanggal 17 Juni kemarin memang masih menyisakan abu. Dan sampai saat siang tadi abu yang bertiup dari Gunung Lewotobi laki-laki masuk ke Bandara Udara Franseda, sehingga pihak bandara atau otoritas bandara itu memutuskan untuk menutup seluruh pelayanan yang ada di Bandara Franseda. Dan kami mendapat informasi bahwa sampai besok pagi pun
bandara masih ditutup. Kami terus memantau perkembangan di Bandara Franseda karena sampai sore tadi masih terlihat abu vulkanik yang cukup tebal yang mengarah ke arah barat. Bahkan kami memantau pergerakan abu vulkanik ini telah sampai ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iqbal. Saya harus memastikan dan singkat saja, penutupan bandara ini akan berlaku sampai kapan kira-kira dan pengalihannya akan bagaimana untuk calon penumpang penerbangan ini? Untuk penutupan bandara ini sendiri memang tadi para penumpang telah melakukan reschedule ataupun penjadwalan ulang begitu. Adapun ada juga penumpang yang langsung membatalkan penerbangannya dan memilih untuk melakukan perjalanan melalui jalur laut baik dari Maumere, dari Larantuka maupun dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Pulau Flores. Tiffan. Citos Natun melaporkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Itu pantauannya dan efek dari penerbangan ini yang masih juga kami pantau. Setidaknya Franseda bandara ditutup, aktivitas penerbangan ditunda sampai kondisi Gunung Lewotobi laki-laki ini kembali kondusif. Terakhir kali yang kami terima informasinya ada tinggi kolom abu akibat erupsi ini mencapai 18 km. Hujan kerikil melanda desa setempat hingga memicu efeknya ini sampai ke Kabupaten Sika. Terima kasih sekali lagi Citos untuk laporan Anda. Dan kami akan jeda sebentar untuk laporan lainnya. Usai jeda berikut, sebuah surat diduga dari Kementerian UMKM meminta kantor Kedutaan Besar Indonesia mengawal kunjungan istri menteri yang jadi sorotan. Tetap bersama kami. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Bertemu kembali, Saudara. Sebuah surat berisi permohonan Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Kantor Kedutaan Besar Indonesia mengawal kunjungan istrinya jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah mendalami dokumen surat itu. Sebuah surat berkop Kementerian UMKM belakangan viral di media sosial. Surat itu berisi permohonan kepada sejumlah kantor kedutaan besar Indonesia mengawal kunjungan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa. Istri Menteri UMKM Agustina Hastarini disebut akan berkunjung ke sejumlah kota di Eropa pada tanggal 30 Juni hingga 14 Juli. Pasca viral, Menteri UMKM Maman Abdurrahman langsung mendatangi KPK, menyerahkan dokumen surat yang meminta istrinya difasilitasi selama kunjungan ke Eropa. Maman bilang tak tahu pihak yang menerbitkan dan memastikan tak pakai uang negara untuk perjalanan istrinya tersebut. Sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP. Mengikuti pertandingan misi budaya dan Rp1 pun tidak ada uang dari uang negara, Rp1 pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Melalui media sosial, istri Menteri UMKM Agustina Hastarini mengonfirmasi perjalanannya ke Eropa menemani anaknya mengikuti festival budaya. Ia menulis, semua bukti pembayaran yang saya lakukan sudah saya berikan kepada suami saya dan diserahkan juga ke KPK dan tidak tahu menahu soal surat permintaan pendampingan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan KPK akan mendalami dokumen dan berkas surat tersebut. Ia pun mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk tidak mudah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut. Dan di sini kami juga mengingatkan secara umum sebagai seorang penyelenggara negara ya, siapapun tentu kita juga harus selalu berhati-hati terkait dengan potensi gratifikasi ataupun konflik kepentingan. Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya. Dan modusnya juga bisa juga tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meminta KPK tegas mengusut surat tersebut untuk mengetahui potensi penyalahgunaan wewenang hingga gratifikasi. Apakah benar bahwa surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan menteri? Kemudian bagaimana surat tersebut dibuat? KPK harus memeriksa semua yang terlibat di dalam pembuatan surat tersebut. Harus juga memeriksa terhadap orang-orang yang dikirimi surat tersebut. Apakah benar surat tersebut itu tidak jadi ya untuk direalisasikan? Apakah jadi? Inilah peran KPK. Ini bukan kali pertama pejabat negara diduga minta pengawalan dan fasilitas untuk keluarganya dari kantor Kedubes Indonesia saat berkunjung ke luar negeri. Pemerintah perlu bersikap tegas agar menghindari potensi kerugian negara dari hal tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Memantik kontroversi, dugaan surat Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk mengawal istrinya ke Eropa. Saat ini, KPK mengaku sedang mendalami dokumen suratnya. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Saat ini bergabung lewat sambungan dalam jaringan Komisioner KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Sementara satu narasumber bergabung lewat sambungan telepon, mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Mas Tifal, baik.
Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya mulai ke Anda dulu deh Pak Saud. Kalau begitu dengan kasus semacam ini sesungguhnya dari pengalaman Anda saat masih di KPK, ini sudah pernah kejadian atau justru yang semacam tadi itu adalah hal baru? Ya, kebetulan waktu saya di sana belum ada ya pengalaman seperti itu. Tetapi karena saya juga beberapa kali posting di luar negeri, di 2 negara itu, ya memang mau nggak mau kan kita memandang ini harus dari banyak sisi ya. Dari banyak sisi, tetapi kalau dia tidak dilaksanakan dengan baik, dia jadi mencurigakan gitu. Pertama kan kalau kita bicara seseorang itu di luar negeri atau perwakilan di luar negeri menurut Undang-Undang 3799 itu kan itu ada misi diplomasi, ada misi kebudayaan, ada bla 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 gitu. Jadi kalau lihat dari surat itu sendiri dikirim tanggal 30, kegiatannya mulai tanggal 30, itu nggak seperti itu diplomasi yang benar gitu. Apakah itu ada misi kebudayaan? Yes, of course itu anak kecil pergi ke sana ada misi kebudayaan, kita nggak tahu apa gitu G2G atau private to private. Tapi kan menimbulkan kecurigaan kalau itu tidak dilaksanakan dengan proper. Paling nggak kalau paham, menterinya paham, nggak usah ngirim surat ke kedutaan juga bisa. Dia ngirim aja Kemlu sini, Kemlu kirim surat ke sono gitu. Yang jelas ada jadwalnya. Tetapi ketika kemudian dia berjalan kepada lebih dari 7 negara, itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga niatnya dari awal tuh dipertanyakan kalau memang murni untuk katakanlah ada misi diplomasi, kebudayaan, membangun hubungan baik, bla 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 bla, edukasi dan seterusnya. Itu semua juga ada unit di kedutaan itu yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Sehingga kalau kita bicara bagaimana dari awal ini niatnya juga penuh dengan justifikasi, ya niat awalnya itu tidak seperti yang dikehendaki dalam misi diplomasi. Sehingga ketika suratnya viral, kita nggak tahu yang viralin siapa, apakah dari kedutaan atau dari mana. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita hadapi terhadap bagaimana perlakuan KBRI terhadap semua warga negara di luar negeri, kan dia harus sama. Sehingga kalau menurut Anda, sorry saya potong, sehingga kalau menurut Anda dengan kacamata tadi Pak, ada pelanggarankah di sini secara hukum? Ya secara etis itu melanggar etik dong, nggak baik. Dia itu kan memerintahkan, coba aja dia minta itu kan isi suratnya itu ada kata-kata mohon apa ya namanya itu, kami mohon dukungan. Itu kan kata-katanya ada begitu kan. Mohon dukungan itu kan bisa dijabarkan macam-macam kalau buat pegawai negeri yang boleh dibilang tidak bisa menjabarkan tugasnya dengan baik gitu kira-kira. Oke. Saya coba ke Pak Todung kalau begitu. Tapi saya coba konfirmasi dulu biar kami tidak keliru. Anda pengalamannya sebagai duta besar Indonesia di Norwegia atau Islandia, Pak Todung? Saya duta besar untuk Norwegia dan Islandia waktu itu. Oke, dan sepengalaman Anda saat menjadi duta besar saat itu, Pak, ada nggak tipikal permintaan semacam ini, minta dikawal lah pejabat atau anggota keluarga teman-temannya dalam agenda tertentu? Begini, kedutaan itu kan memang adalah perwakilan negara Indonesia, Republik Indonesia di luar negeri. Jadi setiap warga negara bisa saja meminta informasi, meminta bantuan dari pihak kedutaan kalau mereka ada masalah. Nah, tapi kan juga kita mesti hati-hati dalam menyikapi permintaan yang datang. Kenapa? Karena kadang-kadang ada permintaan yang tidak jelas. Katanya ingin melakukan satu penelitian atau ingin melakukan kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu di sana. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya ingin ya dharma wisata, ya, ingin piknik, ya. Jadi kita mesti melihat. Nah biasanya kalau itu ada kaitan dengan misi kebudayaan, selalu ada korespondensi sebelumnya, ya, antara kedutaan dengan pihak yang mengirimkan misi kebudayaan itu. Tidak ujuk-ujuk mendadak seperti itu, ya. Nah jadi kalau saya, ya, waktu menjabat sebagai duta besar, saya sangat hati-hati melihat, ya, prosesnya. Kalau mendadak, ya kita bisa curiga kok bisa mendadak seperti itu. Ada apa? Kategori mendadaknya itu tuh harus berapa lama kira-kira Pak yang bisa diterima? Ya kalau orang mengirimkan misi kebudayaan kan pasti butuh persiapan, ya. Nggak mungkin dia datang 1 hari 2 hari, suratnya 1 atau 2 hari sebelumnya. Pasti ada komunikasi, dan di kedutaan itu ada Pensosbud, ya. Ada orang yang betul-betul menangani ya bidang sosial budaya. Nah mereka ini yang akan komunikasi sebetulnya. Jadi ya saya tidak mau memberikan
ACC kalau misalnya tidak jelas misinya. Karena kadang-kadang bisa disalahgunakan. Nah, disalahgunakan ini kan menyangkut fasilitas, menyangkut aparat ya, pejabat pegawai negara yang bertugas di sana. Itu kan butuh kejelasan. Jangan kita disalahgunakan. Dan ada fasilitas tertentukah yang bisa diakomodasi begitu atas permintaan-permintaan itu, atau semua hal juga bisa dipenuhi oleh kedutaan, Pak? Ya, nggak semua hal dah kan. Beginilah, kadang-kadang ada anggota DPR datang, ya kan? Ya ingin misalnya mendapat fasilitas ini itu segala macam, ingin menginap di Wisma segala macam. Ya kita sih kalau itu dalam rangka kunjungan dinas, kita akan selalu mengakomodasi, tapi kita juga harus jelas ya, bahwa kunjungan dinas itu kan selalu ada uang jalan ya dari pihak pemerintah, ya kan, dari pihak instansi yang mengirimnya. Ya kadang-kadang saya juga sangat tegas dalam soal seperti ini. Saya mengatakan, kalian kan sudah punya uang jalan ya yang diberikan oleh instansi kalian. Nah kalian harus bisa mengelola itu dong. Menggunakan itu, karena tujuannya kan untuk memfasilitasi kunjungan mereka. Tidak ya ujuk-ujuk minta semua kedutaan, karena kedutaan kan juga dananya terbatas. Ya. Jadi jangan semuanya dibebankan pada kedutaan. Baik. Saya ke Pak Saud sekarang. Pak Saud, kalau Anda lihat bahwa secara etik itu melanggar, dan di sisi lain KPK saat ini juga sedang mempelajari, mengusut lagi kasus ini, siapa kira-kira menurut Anda, Pak Saud, yang perlu untuk diklarifikasi atau diperiksa terkait dengan hal ini? Ya, pertama yang mengirim surat juga kan, nggak mungkin juga dia ngirim surat dari mana tahu dia ibu itu pergi gitu. Iya kan, itu satu. Kedua, kemudian kenapa surat itu dibuat begitu mendadak dan kemudian terkesan tidak ada perencanaan yang baik. Namanya kebudayaan itu kan tuan rumahnya harus siap juga. Enggak juga kita berkunjung ke sana, di sana nggak ada persiapan. Makanya saya bilang kita pertanyakan itu tadi, itu apa G2G atau swasta ke swasta, kita itu nggak perlu dalemin. Sehingga kita kalau mau bicara zero toleran, KPK harus mendalami supaya ini tidak terjadi lagi seperti yang kemarin ada ke Amerika itu, ya, yang anggota parlemen ngirim anaknya minta di ini dan seterusnya. Sebelumnya ada juga kejadian lain. Karena gini, di luar negeri itu apalagi kalau negara-negara yang persepsi korupsinya bagus dia, kayak Singapura, di Eropa lah, di atas telepon, mereka hidupnya itu udah teratur. Jadi yang namanya ujuk-ujuk itu malah jadi bahan ketawaan. Begini ya cara memerintah Indonesia. Kalau umpamanya suratnya resmi, kalau suratnya nggak resmi apalagi, itu menjadi pertanyaan. Ini yang surat resmi aja ini menjadi pertanyaan, karena apa? Karena prosesnya tidak menjadi seperti ya membuat orang kesiapan. KBRI juga emang yang diurusin cuma urusan begini, mereka juga ngurusin banyak. Ada seminar, ada pertemuan bilateral, multilateral, yang kemudian kalau datang ujuk-ujuk gini kan nggak dilayanin, menimbulkan pertanyaan, nanti katanya bla 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 bla. Ya ini yang menurut saya Kemlu sekarang ini bikin petunjuk deh, jangan dibiarin kayak begini. Semua perwakilan RI dikasih petunjuk. Bagi yang ngedadak-dadak itu nggak usah dilayanin gitu aja. Kalau kemudian Anda mengarahkan usut siapa yang bikin surat, sementara baik itu istrinya maupun menteri mengaku tidak tahu menau surat itu dibikin oleh siapa, apakah bakal sulit untuk mengusut itu? Iya, itu kan kalau yang namanya peristiwa pidana semua bantah-membantah biasa pasti. Mas, itu mah biasa, bantah-membantah begitu. Nanti kan bisa kelihatan juga. Nggak ujuk-ujuk juga orang ngirim surat kayak begitu. Ya kan, atau mungkin sesama supir yang bikin surat kontak sama supirnya ibu itu, ibu mau begitu. Oh ya gue jabarin ya, gue bikin surat ke negara mana. Ini. Enggak juga. Jadi kan niatnya dari awal tuh udah terlihat gitu. Terus kemudian kenapa ini juga diungkap ke permukaan juga, kita kan nggak tahu siapa yang mengungkap itu. Bisa jadi yang merasa beban mentalnya tinggi, ini sekian negara, ini kan kalau resource-nya KBRI dikerahkan secara kerusuhan, Kemlu ngeluarin berapa duit tuh. Kalau dikatakan itu kalimatnya tuh mohon dukungan, itu kan macam-macam. Dukungan apa yang diminta? Transport, jemputan di bandara, supaya di bandaranya lancar ngusus paspor. Itu juga kan mengerahkan orang gitu ya. Jadi mohon dukungan itu kalau dijabarkan itu kan itu berpotensi gratifikasi gitu, which is tadi di depan sudah dibantah si ibu tuh, enggak kok, gua beli paspor, gua beli ini sendiri, penerbangan sendiri, so what? Terus yang mau diminta bantuan tuh apa gitu kan, itu pertanyaannya.
Oke, apakah sebatas pada gratifikasi atau ada pidana lain sebetulnya yang bisa berpotensi diusut lagi oleh KPK soal ini? Oh bisa aja, karena makanya saya katakan kembali lagi, ini kan kalau kita bicara masih dalam batasan etik ya, ya harusnya presidennya negur menterinya, lu bikin berisik aja lu menteri gimana sih, istri mau pergi aja gitu, bikin susah gitu ya. Tapi kalau lebih lanjut itu ada peristiwa pidananya, ya kalau itu gratifikasi, ya dia harus laporkan nanti bahwa tanggal sekian kami dijemput dengan kendaraan ini, bla bla bla. Dia harus melaporkan kurang dari 30 hari, gitu Mas Dipal. Oke, nah Pak Todung tadi Anda juga sudah ceritakan pengalaman kemudian hal-hal apa saja yang diterima atau tidak soal permintaan bantuan atau pendampingan tadi di awal Pak. Cuman sesungguhnya apakah dari Kementerian Luar Negeri saat Anda bertugas saat itu sudah punya guidance, sudah punya SOP bahwa standar perlindungan atau bantuan yang diberikan itu dalam kategori A, B, C, D, E dan seterusnya, atau semuanya betul-betul Anda yang menetapkan, Pak? Nah, tentu ada. Kalau misalnya ada warga negara Indonesia mengalami persoalan di sana, ya kita mesti bantu. Misalnya kehilangan paspor, misalnya, ya kita mesti bantu. Kalau ada misi kebudayaan yang resmi yang datang ke sana, ke negara tempat kita bertugas, ya selama prosesnya jelas, transparan, dan itu tidak ujuk-ujuk seperti itu, ya pasti dibantu. Nggak mungkin nggak dibantu. Tapi kan juga kalau permintaannya tidak jelas, misalnya, ini ada anak dua, ya ada istri saya, tolong dikawal, ya menurut saya kan itu bukan kerjaan kedutaan sebetulnya. Itu kan, ya kalaupun dilakukan itu ya karena mungkin ada hubungan baik ya, courtesy ya, oleh pegawai kedutaan atau apa. Tapi kan pada intinya itu bukan tugas kedutaan. Kalau itu pekerjaannya dinas, ya, yang mewakili negara, ya seharusnya dibantu, ya. Itu, tapi ini juga bukan hanya soal guideline, soal akal sehat, soal kewajaran. Apakah wajar misalnya meminta pihak kedutaan ya mengawal anggota keluarga untuk bepergian dari satu tempat ke lain tempat? Menurut saya juga itu bukan ya satu kewajaran ya. Nah itu di luar jam kerja bisa aja ya ada orang kedutaan yang melakukan courtesy seperti itu. Tapi kan di luar itu ya tidak dong. Oke. Dan selama ini atau sepengalaman Anda jadi dubes saat itu, adakah pendampingan pejabat yang rasanya malah mengganggu aktivitas kantor kedutaan sepengalaman Anda, Pak? Ya ada saja kan. Karena yang paling awam apa, Pak? Kita kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang datang rombongan delegasi dari satu daerah. Ya, kemudian ingin datang ke kedutaan. Tapi kita nggak pernah dihubungin ya waktu mereka mau datang. Nah mereka bilang datang mereka itu untuk tujuan studi banding ya mengenai pengelolaan wisata di daerah tersebut. Nah tapi kan tidak jelas agendanya mau kemana. Ternyata mereka hanya datang ke museum-museum. Nah itu studi bandingnya seperti itu. Tapi ya tidak jelas gitu mau ketemu pihak mana, pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Nah kita tiba-tiba didatengin, ya mereka minta kita tanda tangan, karena tanda tangan kita itu penting ya untuk membuktikan bahwa mereka sudah melaksanakan tugas mereka. Nah saya agak kesal seperti itu, karena kalau saya diberitahu lebih awal, tentu saya akan punya waktu ya untuk menentukan sikap saya. Tapi kalau datang ujuk seperti itu kita malah tidak diberitahu, ya kita ya paling malas melakukan fasilitasi kepada mereka. Oke. Nah, Pak Saud, kalau sudah seperti ini, Pak, tentu kan komitmen dari pemerintah juga kita harapkan begitu kan, walaupun kemudian dari satu sisi penegakan hukum ataupun juga pengusutannya lagi jalan sama KPK, tapi kan kita berharap jangan sampai terulang lagi oleh pihak yang lain, kepala lembaga manapun begitu di tataran pemerintah pusat. So, komitmen apa yang sesungguhnya harus ditunjukkan agar ya pengusutan di satu sisi untuk kasusnya Kementerian UMKM ini bisa berjalan, tapi di sisi lain kasus lain jangan sampai muncul lagi yang baru gitu. Ya tetap patokannya zero toleran ya, zero toleran untuk kemudian bagaimana abuse of power itu nggak terjadi gitu. Kalau by definition surat itu tuh abuse tuh, dia kan kayaknya perintah tuh, ya kan? Itu juga boleh terjadi seperti itu. Makanya menjadi pertanyaan kalau umpamanya tidak dilakukan dengan mekanisme yang baik. Namanya disebutnya kebudayaan segala macam itu kan itu ada tahapannya. Jadi kalau kita pahami ini belum masuk ranah pidana, tetapi
potensi pembebanan kepada negara ini kalau suratnya nggak muncul kan ini pasti ada. Pak Dubes di 3-5 negara itu pasti mikir juga nih, weh lu anak buah lu kerja, ini menteri nih jadi urusan ntar, karena kemudian nggak jadi kan. Jadi oke lah, katakan belum ada kerugian negara di sini gitu. Nah, tapi kalau nggak ada surat itu, ini pasti udah terjadi kerugian negaranya berapa itu keliling Eropa tuh. Jadi sekali lagi pentingnya pemisahan tugas urusan publik dengan urusan negara itu harus dipastikan kepada semua kita kalau kita penyelenggara negara. Karena ada risiko-risiko di situ. Menerima diskon aja nggak boleh yang namanya gratifikasi itu. Apalagi Anda menerima perlakuan yang tidak diterima juga oleh warga negara atau mahasiswa lainnya di sana gitu. Coba kalau tiba-tiba mahasiswa datangi Dubes, Pak Dubes bantuin kita dong gitu ya kan. Nah, harusnya kan harus dilayani semua gitu. Kalau ngelayanin semua pusing juga. Nah ini menjadi masalah kan ketika suaminya itu penyelenggara negara. Ada etika, ada estetika, ada aturan di situ. Itu yang mereka nggak paham. Jadi menteri ini dalam rangka yang namanya kemarin itu ke daerah itu harus diajari juga etika berdiplomasi gitu Mas Tifal. Itu tampaknya akan jadi PR bersama di sini Pak Saud, Pak Todung. Terima kasih banyak ya sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam. Cynthia Rompas akan melanjutkan Sapa Indonesia Malam sebentar lagi dengan topik lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sistem pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara yang masuk kategori merah. Tetap bersama kami. Di perencanaan cuma satu mobil nggak? Jangan ngokok lihat. Karena ada double cabin saya tahu dipakai di perencanaan. Jadi mana dan catatannya? Sebelum saya apel saya udah tahu dulu. Ini ada di mobil di perencanaan ini Hilux ini. Kenapa nggak catat? Mau main-main? Kalian ini gimana sih? Kalian ini main apa ya? Muni-muniin aset ya? Ada hitung-hitungannya, seperti kepala dinas akan diberikan sekitar 4-5% dari nilai proyek. Saudara, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. KPK juga menyoroti lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara. KPK menyebut sistem pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara masuk kategori merah. KPK baru-baru ini mengungkap kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Dalam perkara ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting. Topan sering disebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. KPK juga menyoroti lemahnya sistem pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Utara. KPK menyebut sektor pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara masuk kategori merah dengan capaian 57%. Kami kutip dari Kompas.com, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK menyoroti kasus capaian pengadaan barang dan jasa Sumatera Utara yang baru mencapai rata 57% atau masuk kategori merah. Sementara survei integritas KPK tahun 2024 menyebutkan skor rata-rata Provinsi Sumatera Utara adalah 70,28. Khusus untuk Pemprov Sumatera Utara, skornya hanya 58,55 atau masuk kategori rentan. Data KPK lainnya mengungkap, sejak 2004 hingga Juni 2025, KPK menangani 1.064 kasus korupsi dengan modus suap dan gratifikasi. Dari perkara tersebut, 423 diantaranya terjadi di sektor barang dan jasa. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan meski sudah menerapkan sistem sebaik-baiknya, namun semua tetap tergantung pada SDM atau individunya. Kita ingin sebaik-baiknya sistem, itu tergantung dari SDM-nya lagi. Ini yang dari
penjelasan dari KPK kemarin ya, kita sama-sama tahu penjelasan dari KPK kemarin. Di katalog itu salah satu cara untuk menghilangkan tindak pidana korupsi. Itu sistem loh. Sistemnya itu di katalog untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi kalau masih ada cara-caranya berarti kan tergantung individual. Maka kita selalu mengingatkan. Saat ini KPK terus mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. KPK telah menggeledah sejumlah tempat dan memeriksa sejumlah saksi. KPK juga membuka peluang untuk memeriksa Gubernur Bobi Nasution. Tim Liputan, Kompas TV. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo angkat bicara soal sistem pengadaan barang dan jasa atau PBJ di Sumatera Utara yang masuk kategori merah. Menurut Yudi, operasi tangkap tangan Kadis PUPR Sumut membuktikan lemahnya sistem PBJ di Sumatera Utara yang berbuntut pada kasus korupsi. Yudi menyebut kategori merah mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kasus korupsi yang melibatkan anak buah Bobi Nasution ternyata dilakukan dengan merekayasa e-katalog. Masuknya proses pengadaan barang dan jasa di Sumut yang dalam kategori merah memang bisa mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Dan akhirnya terjadi ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan, di mana langsung Kepala Dinas PU Provinsi Sumatera Utara yang terkena. Dan kita tahu bahwa ini terkait dengan suap dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, di mana ternyata e-katalog bisa direkayasa oleh pihak-pihak ini. Saudara, setelah melakukan OTT dalam kasus suap proyek pembangunan jalan, KPK menyebut sistem pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara masuk kategori merah. Capaiannya hanya 57%. Apakah ini artinya sistem di Sumatera Utara rentan atau rawan praktik korupsi? Kita ulas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Sudah ada Bang Laude M. Syarif serta anggota Komisi 11 DPR RI sudah ada Pak Fatih. Selamat malam Pak Fatih. Bang Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bang Laude, kalau kita lihat kategori merah, capaiannya hanya 57%. Ini kalau Anda membacanya, apa yang sebenarnya bisa dijadikan indikator? Ya, jadi pertama sebenarnya Sumatera Utara ini bukan hal baru ya. Waktu saya di KPK, Sumatera Utara itu kita jadikan sebagai daerah yang paling rentan korupsi. Karena ada dua gubernur sebelumnya, Samsul Arifin sama Gatot Pujo Nugroho itu pernah juga terlibat korupsi. Di samping itu, ada beberapa kepala daerah lain. Kalau saya nggak salah mungkin yang di bupati, wali kota, pernah ada 7 semuanya seperti itu. Kalau saya nggak salah itu. Sehingga pada waktu itu kita jadikan sebagai harus yang diawasi. Survei integritas nasional selalu Sumatera Utara itu salah satu yang paling rendah di bawahnya. Termasuk survei yang berhubungan dengan money politik. Sumatera Utara itu juga salah satu yang tinggi, seperti itu. Okay. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa, memang pengadaan barang dan jasa itu salah satu yang paling rawan. Dari semua kasus di KPK, yang paling banyak itu adalah kasus suap, dan suapnya nomor 2 itu kasus suap yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, mungkin perlu kita kaji lagi bahwa e-katalog itu sebenarnya sangat bagus, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setelah menang tidak terjadi transaksi suap menyuap di dalam pengadaan barang dan jasa.
Oke, Pak Fatih, kalau dilihat dari apa yang terjadi saat ini, terungkapnya dugaan kasus korupsi di proyek jalan ini, sejauh ini pengawasan dari Komisi 11 sebenarnya seperti apa? Ya tentu kalau Komisi 11 kan mengawasi dalam konteks LKPP ini merupakan mitra kerja kami. Ya. Sehingga setiap rapat dengan LKPP kita pastikan bahwasanya proses-proses di dalam lelang, khususnya lelang elektronik ini, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada peluang sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini bisa memanfaatkan. Dan tadi seperti yang disebutkan kan bahwa menurut pengakuan Pak Gubernur itu sistemnya sudah baik, namun kan ada oknum. Nah ini yang terus-menerus kami exercise. Bagaimana caranya keterlibatan daripada manusia di dalam proses lelang ini. Karena semakin banyak keterlibatan daripada orang atau manusia itu memang membuka peluang dan juga menjadikan sistem tersebut rawan untuk disalahgunakan. Bang Lode, kalau kita lihat dari nama-nama tersangka ini, melihat kasus ini benteng integritas yang lemah, pengawasannya yang lemah, atau memang daerahnya peraturannya belum begitu kuat sehingga celah korupsinya masih terbuka lebar? Ya menurut saya sih sebenarnya bukan pada sistemnya, bukan pada sistem pengadaan barang dan jasanya. Kebetulan saya bantu KPP sampai sekarang seperti itu. Jadi walaupun sudah sangat ketat, misalnya kalau e-procurement sama e-katalog itu dijalankan sebagai apa adanya, itu sebenarnya akan bisa mengurangi risiko-risiko korupsi. Namun demikian para pelaku ini biasanya mereka sudah misalnya ya, mereka bergiliran. Oke, kamu nggak akan, nggak usah tender dulu, nggak usah ikutan. Jadi sebenarnya bukan di sistemnya, tapi pada di orang-orang dan para pelaku usahanya gitu. Sehingga oleh karena itu, kalau ada pelaku usaha bekerja sama dengan pemerintah atau pemilik proyek, itu bisa dikondisikan. Misalnya yang bagus-bagus yang lain tidak ikut tender. Atau masuknya telat seperti itu. Itu bisa terjadi. Sehingga memang yang paling utama itu di kesadaran orang individu. Oleh karena itu saya pikir pemilik proyek kalau begini kan akhirnya jadi kelihatan ini. Berarti yang punya yang menenderkan dalam hari ini adalah Provinsi Sumatera Utara, berarti ada main dengan pengusaha seperti itu. Jadi kalaupun dia masuk lewat e-katalog atau e-procurement yang sudah sebenarnya, tapi setelah itu mereka mendapatkan imbalan menjadi suap menyuap lagi seperti itu. Jadi memang susah kalau di orangnya. Pak Fatih, kalau memang disebut adalah subyeknya, dalam ini personalnya, tapi kalau dilihat dengan kategori merah, ini kan artinya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah bisa dikatakan sebagai alarm yang sangat besar potensi korupsi. Lalu bagaimana pengawasan dan juga hal yang bisa dilakukan Komisi 11 ke depannya nanti? Ya tentu kalau urusan korupsi ini kan di luar tugas dan fungsinya Komisi 11. Namun demikian kan daerah itu selain daripada tadi saya sependapat dengan Pak Laude bahwa sebaik apapun sistem, jika memang ada yang berencana, ada yang memikirkan dan bekerja sama, ya itu tentu kan akan jebol juga. Namun demikian kita kan tidak boleh pesimis. Sistem ini pada terakhir kali kita rapat dengan LKPP, Komisi 11 juga ini termasuk salah satu bahan yang di-exercise. Bagaimana bukan hanya tadi yang sudah dielaborasi oleh Pak Laude, bahkan kadang-kadang terkait dengan harga, terkait dengan spesifikasi. Nah itu juga hal-hal yang terus kami coba untuk sempurnakan. Setiap ada kejadian itu kan tentu ada pelajaran yang bisa dipetik. Nah terkait dengan ini tentu akan menjadi bahan pembelajaran sehingga kami dari Komisi 11 bersama-sama dengan mitra dalam hal ini LKPP ya tentu
akan berusaha untuk bagaimana ke depannya ini sistem bisa lebih baik lagi. Tadi Pak Laude sudah menyebutkan juga bahwa secara umum LPSE ini kan memang sudah baik. Namun ya saya ingin kita tambahkan sedikit ya. Silakan. Khusus untuk Sumatera Utara, karena memang selalu di bawah rata-rata nasional, memang mungkin kayaknya Komisi 11 perlu sering-sering ke sana, Pak. Karena memang pengawasannya harus lebih ketat dengan tempat wilayah-wilayah lain ya. Salah satu pengadaan barang dan jasa yang bagus. Saya nggak mau banding-bandingkan ya, tetapi Surabaya itu salah satu yang bagus seperti itu. DKI Jakarta. Jadi mereka itu bahkan sudah e-planning, e-budgeting. Oke, tapi gini Bang Laude, kalau Anda melihatnya seperti itu, lalu apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan? Apakah bisa dirunut ke belakang siapa-siapa saja yang bisa mempertanggungjawabkan kasus ini? Jadi kalau menurut saya yang ke belakang itu kurangnya keinginan pemerintah Sumatera Utara ya, baik itu DPR-nya, DPRD maupun dengan gubernur dan seluruh yang di bawahnya di daerah tingkat 2. Karena itu Medan itu atau Sumatera Utara itu kan provinsi yang harusnya sejajar dengan provinsi-provinsi di Jawa. Itu pokoknya yang paling canggih lah seharusnya. Kalau di luar Jawa itu Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan selalu. Tetapi Sumatera Utara ini selalu agak di bawah itu. Tapi Bang Laude, kalau dari pengalaman Anda, skor ini biasanya per berapa tahun sih, Bang Laude? KPK itu dulu melakukan survei itu setiap 2 tahunan kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang ya. Nggak tahu kalau KPK yang dulu, tetapi di zaman kami itu seperti itu. Tapi kalau melihat sudah seperti ini, sudah istilahnya raport merah, alarm, kategori merah, dari Pemprov sendiri apa yang bisa dilakukan? Iya, satu tadi itu seperti yang dikatakan oleh Pak Fatih, bahwa satu Pemprov sendiri semua mengikuti tata kelola pengadaan barang dan jasa yang baik. Ya, termasuk yang dari gubernurnya ya, Bobi Nasution? Oleh LKPP. Yang nomor 3 sebenarnya ada juga tuh pantauan setiap hari dari Korsup Pencegahan KPK. Jadi di situ sebenarnya maksudnya pemerintah Sumatera Utara itu tidak perlu mikir-mikir karena ada yang hijau, ada yang kuning atau yang merah, itu bisa dilihat di dashboard pencegahannya KPK. Jadi tinggal menambal aja semua yang rusak-rusak itu. Tapi itu. Kalau sudah ada skor-skornya itu, para pelakunya itu tidak mau berubah, which is itu pilihan orang per orang, nah itu yang menjadi sulit. Kalau Anda tadi sebut, ini seharusnya tidak sulit karena sudah ada tanda-tandanya, sudah ada poin-poinnya. Harusnya Gubernur Bobi seperti apa? Ya, Pak Bobi Nasution ya harusnya mengikuti semua rekomendasi yang sudah misalnya nih ya, sekarang 53. Kalau 53 itu kan kalau sekolah itu nggak lolos ya. Jadi dia harusnya di atas 70-an, bahkan dia harus di atas rata-rata nasional. Karena apa? Sumut itu adalah provinsi yang jauh lebih besar dibanding provinsi lain. Dia yang terbesar, bahkan termodern di Sumatera, di Pulau Sumatera seperti itu. Pak Fatih, kalau tadi Bang Laude sudah menyinggung sedikit bahwa ini kategorinya kerap kali mengkhawatirkan, merah. Apakah nantinya akan lebih sering untuk ke Sumatera Utara sendiri? Saya pikir semua provinsi, semua daerah ini wajib ya. Tadi sudah diterangkan panjang lebar oleh Pak Laude bahwasanya kita harus lebih serius di dalam mengelola anggaran daerah. Patut diketahui bahwasanya kan sekarang kondisi keuangan tidak hanya di Indonesia tetapi kondisi ekonomi dunia ini sedang di dalam kondisi yang sangat panas. Jadi kami berharap pemerintah daerah ini bisa secara sadar dan lebih bertanggung jawab untuk mengeksekusi program-program. Saya yakin kalau program-program semuanya baik, tapi kembali lagi kepada para pelaksana ini kan gitu. Nah tentu kami di Komisi 11 ini ya ada tugas dan fungsi, Mbak, kalau terkait dengan penegakan hukum kan itu mungkin di luar Komisi 11 ya. Namun yang bisa kami lakukan mungkin terkait dengan bagaimana
LKPP ini nanti ke depannya mungkin bisa memberikan masukan, kita exercise kembali sehingga kejadian serupa. Saya tadi sepakat dengan Pak Laude bahwa sebagaimanapun sistem bagus, kalau orang yang nggak benar ya pasti ada celah juga. Tapi ya kita wajib untuk terus melakukan penyempurnaan dan kalau saya boleh memberikan saran sih mungkin lebih melibatkan publik di dalam pengawasannya. Transparansi lebih dibuka ruang bagi masyarakat. Lebih menyeluruh artinya ya, dan peran setiap pihak termasuk publik juga sebagai pengawas. Terima kasih Pak Fatih, anggota Komisi 11 DPR RI, dan juga Bang Laude M. Syarif dari Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pihak yang selama ini menuding palsu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita akan membahasnya usai jeda. Terima kasih, saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah pihak yang selama ini menuding palsu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rabu 9 Juli 2025 nanti, Barreskrim juga mengundang untuk gelar perkara khusus. Proses hukum terkait kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut. Hari ini, penuding ijazah palsu, Roy Suryo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Roy menyebut mendapat 85 pertanyaan namun tak menjawab semuanya. Menurut Roy Suryo, sebagai terlapor dia mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan, apalagi jika pertanyaan yang diajukan polisi justru digunakan untuk menjeratnya. Karena itu, menurut Roy, pemeriksaan berlangsung cepat dan hanya bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan umum. Hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan teras sara. Mana akibat sara? Suku, agama, ras dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya nggak tahu masing-masing mungkin agak berbeda. Saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Selain Roy Suryo, Polda Metro Jaya juga memeriksa sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi. Antara lain Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama atau TPUA Egy Sujana, Rismon Sianipar, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi. Tokoh TPUA Egy Sujana bilang kasus ini tak perlu berlarut-larut jika Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Jangan di framing nih, tiba-tiba Egy minta maaf. Tidak. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Selain bergulir di Polda, kasus ijazah Jokowi juga diproses di Barreskrim Polri. Tim Pembela Aktivis dan Ulama menyebut bakal menghadiri undangan gelar perkara khusus dari Barreskrim Polri dan meminta kehadiran Roy Suryo dan Rismon Sianipar untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Namun kuasa hukum Jokowi menolak dan menganggap Roy dan Rismon tak memiliki kompetensi memeriksa ijazah. Kenapa kami menolak Pak Roy dan Pak Rismon? Pertama, kami melihat ya mereka ini tidak memiliki ini hukum acara. Boleh tanya semua penegak hukum, jaksa, hakim, atau polisi sekalipun ya. Di dalam KUHP itu hanya dikenal ahli yang dihadirkan oleh penyidik sendiri, kedua ahli yang dihadirkan oleh tersangka. Ya, pelapor itu tidak ada ruangnya untuk bisa membawa ahli sendiri ujung-ujung ke dalam sebuah forum penyidikan. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi menjadi lucu ya. Ada pelapor membawa ahli. Satu, kedua, kami melihat
mohon maaf, kedua orang ini juga tidak memiliki kompetensi untuk melakukan forensik analog. Ya. Gelar perkara khusus di Bareskrim Polri rencananya bakal dilakukan pada Rabu 9 Juni mendatang. Sebelumnya pada Mei lalu, Bareskrim Polri menyebut ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding lainnya dan tidak menemukan unsur pidana pemalsuan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan sejumlah tokoh tim pembela aktivis dan ulama memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah Joko Widodo palsu. Pada Rabu 9 Juli nanti mereka juga dijadwalkan mengikuti undangan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri. Dalam proses di Polda Metro Jaya, Roy, Rismon, dan TPUA adalah pihak terlapor. Sementara di Bareskrim Polri, Joko Widodo yang menjadi terlapor. Lalu bagaimana penanganannya? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Joko Widodo. Sudah ada Mas Rifai Kusumanegara, serta juga dari pihak terlapor Bang Rismon Sianipar. Dan kita akan bertanya langsung, sudah ada Bang Rismon. Bang Rismon, tadi diperiksa dari jam berapa sampai jam berapa dan ada berapa pertanyaan Bang Rismon? Ya, saya memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya ya hari ini tanggal 7 Juli 2025 ya sekitar pukul 10.30 ya sampai jam 4.30 WIB ya sore. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada sekitar 97 pertanyaan, tetapi terakhir direduksi atau disimplifikasi menjadi hanya 34 pertanyaan. Nah, tetapi sebelum pertanyaan itu saya jawab, ya, saya ada sedikit perdebatan ya antara saya dengan penyidik untuk memastikan bahwa terkait dengan pasal pelaporan ya yang dilaporkan kepada kami dan ditujukan kepada kami, yaitu pasal 160 KUHP, yaitu di mana dalam judicial review ya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pasal 160 itu adalah delik material, bukan delik formil. Ya. Jadi saya menanyakan apa bukti material yang dibawa oleh pelapor. Ya, bukti material artinya tindak pidana yang telah terjadi di dunia nyata akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Dan penyidik mengatakan tidak ada, gitu. Tidak ada bukti material, ya, tindak pidana real. Misalnya keonaran, kegaduhan, atau apapun itu akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Terus ya saya menyatakan bahwa pasal 160 KUHP itu kenapa dipakai kepada kami? Ini semacam laporan-laporan pepesan kosong ya. Bagaimana ya pelapor itu dengan gampang melaporkan seseorang hanya melampirkan video-video di artinya akibat keberatan Anda ini yang membuat dari 90 sekian pertanyaan direduksi jadi 30 pertanyaan. Ini pertanyaannya yang 30 ini seputar apa? Ya bisa jadi itu menjadi hal yang mereduksi jumlah pertanyaan tersebut gitu. Terutama setelah kami berdebat di situ terus kami lanjutkan dilanjutkan oleh penyidik, yaitu terkait dengan atas otoritas siapa saya meneliti ijazah dan skripsi Joko Widodo, dan bagaimana saya mendapatkan lembar pengesahan skripsi tersebut, di foto di mana, dan siapa yang menyerahkan atas persetujuan UGM atau tidak, itu jelas sekali. Makanya saya meminta kepada Wakil Rektor UGM ya Profesor Wening ya, karena telah berjanji kepada kami untuk merilis video pertemuan tanggal 15 April 2025 yang lalu secara utuh atau memberikan kepada kami agar masyarakat dapat melihat apakah yang kami lakukan murni sebagai alumni yang dimana UGM adalah alma mater kami, atau kami di dalam itu mencoba untuk berargumentasi yang mengakibatkan penghasutan. Jadi UGM juga harus terbuka, video pertemuan 15 April itu harus dirilis. Gitu, Bu. 30 pertanyaan ini Anda bisa jawab semuanya? Ya, 34 pertanyaan ini sebenarnya sangat tidak relevan ya dengan penghasutan yang dituduhkan kepada kami, karena tidak ada bukti material yang disediakan oleh pelapor.
baik juga dengan video-video yang ditanyakan kepada kami terkait dengan pasal berapa itu 28 ayat 2. Kami tidak ada berbicara tentang suku, ras, agama, warna kulit ataupun hal-hal diskriminatif yang lain terhadap Pak Joko Widodo. Jadi memang pasal-pasal ini seolah-olah ingin menjaring kami ya, sehingga apapun kesalahan kami sekecil apapun ya nanti akan diinterpretasikan oleh ahli bahasa untuk menersangkakan kami gitu. Oke, memangnya bukti material apa sih yang Bang Rismon harapkan bisa ditunjukkan ataupun dihadirkan oleh penyidik? Ya setidaknya bukti-bukti material, ada video atau berita yang terverifikasi online ataupun tidak online yang merupakan tindak pidana yang dituduh akibat dari penghasutan yang kami dituduhkan kepada kami. Itu tidak ada sama sekali untuk mengkonfirmasi. Tidak ada sama sekali bukti. Jawaban dari penyidik apa ketika tidak bisa dilampirkan bukti-bukti material ini? Yang pasti ya si pelapor ini 5 orang ini itu tidak menyediakan apapun, itu dicarikan polisi, dicarikan penyidik nanti atau sudah didapatkan katanya ya, tetapi ketika saya tanyakan ya tidak mau memberitahu. Tetapi hal yang pasti di sini betapa mudahnya seseorang melaporkan orang lain dengan tuduhan penghasutan, tetapi mereka yang melaporkan itu tidak menyediakan bukti materi ya tindak pidana akibat penghasutan tersebut, padahal majelis konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa delik itu adalah delik materi. Artinya si pelapor seharusnya menyediakan bukti materi dong. Akibat dari penghasutan yang dituduhkan kepada kami. Bang Rismon, tapi gini, pada 1 Juli lalu Bang Roy Suryo CS kan juga menyebut bahwa menolak untuk hadir dalam klarifikasi. Lalu kenapa hari ini Bang Roy, Bang Rismon menyanggupi untuk hadir dalam klarifikasi? Ya, itu kan sebenarnya kami sudah ada di Jakarta ya, terutama saya sebelum tanggal 2 Juli 2025 yang lalu. Cuma advice dari tim hukum kami memandang sebenarnya pasal 160 atau pasal lainnya yang dituduhkan kepada kami terkait dengan penghasutan dan SARA itu sangat jauh dari relevansinya dari apa yang kami lakukan. Kami lakukan kan uji ELA, ya, terus uji lintasan stempel dengan sebaran RGB, terus menguji jenis huruf yang ada di lembar pengesahan skripsi dan lainnya. Nggak ada hubungannya dengan SARA maupun penghasutan begitu. Oke. Tadi kan Bang Roy juga sempat bilang bahwa khawatir jawabannya nanti justru digunakan untuk menjerat. Kalau Anda ada kekhawatiran seperti itu? Ya sama halnya seperti itu. Ya takutnya jawaban kami nanti diinterpretasikan sesuai dengan keinginan menggunakan ahli-ahli bahasa. Padahal murni kami lakukan tanpa ada motivasi lain, apalagi untuk menghasut. Untuk apa kami menghasut? UGM adalah alma mater kami yang kami cintai. UGM itu alma mater kami yang sangat kami cintai dan kami sangat respect dengan dosen-dosen kami dulu yang mendidik kami. Begitu. Gak ada kepentingan kami merusak nama UGM atau kepentingan untuk menghasut. Kami itu alumni alma mater kami, UGM itu S1 dan S2 kami, baik Pak Roy maupun Witiva, itu UGM adalah sangat berjasa dalam hidup kami. Gitu. Oke, Bang Rismon, ini kan tanggal 9 Juli akan ada gelar perkara khusus. Anda juga akan hadir dalam tanggal 9 Juli nanti? Iya, tentunya ya kami kan diajukan sebagai ahli begitu ya. Sebaiknya pihak ahli independen juga diberikan ruang bagi di Bareskrim nanti, bukan hanya dari ahli dari pihak Pak Jokowi maupun pihak Bareskrim, dan harus terbuka. Begitu. Jadi masing-masing kan harusnya disediakan memberikan argumentasi ilmiah, biarkan Bareskrim nanti menyimpulkan, dan kalau bisa dilakukan secara terbuka dan dihadirkan semua bukti-bukti itu. Put all the evidence, semua evidence itu letakkan di atas meja dan kita teliti secara sama gitu. Dan kalau bisa ya ada peneliti-peneliti independen juga untuk sehingga Bareskrim bisa mendapatkan kesimpulan yang konklusif dan konvergen mengenai keautentikan atau kepalsuan dari ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo. Oke, saya ke Mas Rifai. Tadi
sudah ada yang diperiksa termasuk salah satunya Bang Rismon dan juga Roy Suryo. Ini juga disebutkan, Roy menjelaskan bahwa pelapor selain klien Anda nggak ada legal standing. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini atau menanggapinya? Oke. Pada intinya saya memahami argumentasi yang disampaikan Pak Rismon dan kawan-kawan. Tapi di sisi lain, sebenarnya kalau mau bicara tidak ada legal standing, itu juga terjadi di dalam perkara kami. Sebenarnya pertanyaan adalah apakah TPUA memiliki legal standing untuk mempersoalkan kepalsuan ijazah Pak Jokowi? Itu pun juga kalau dicermati, didalami, terlihat tidak ada legal standing. Apalagi pasal 263 itu ada satu unsur harus terjadinya kerugian. Jadi pelapor itu seharusnya saksi korban yang dirugikan akibat terjadi pemalsuan. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya apa kerugian yang diderita oleh TPUA seandainya misalnya ijazah tersebut palsu. Yang punya kewenangan atau kompetensi untuk melapor justru pertama adalah UGM. Karena misalnya kalau ijazah dipalsukan, UGM yang paling merugikan pertama. Kedua mungkin KPU atau KPUD. Lalu ketiga mungkin paslon lain pada saat pilpres atau pilkada. Nah, mereka-mereka yang memiliki kepentingan untuk melaporkan ijazah. Jadi sebenarnya kalau bicara legal standing di perkara kami pun juga di baris ini, kami berpandangan secara yuridis tidak ada legal standing TPU untuk melaporkan. Mas Rifai, tadi Bang Rismon juga menyatakan bahwa sempat berkeberatan kepada penyidik bahwa meminta untuk dilampirkan bukti-bukti materialnya, tapi tidak bisa dilampirkan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, memang kalau pemeriksaan itu kan penyidik hanya mendengar keterangan. Ya, bukan berarti yang memberi keterangan seolah-olah menjadi supervisornya penyidik, ingin melihat bukti ini itu. Itu memang tidak ada forum itu gitu, Pak. Namanya orang dipanggil oleh penyidik, sekedar diminta keterangan. Bisa dijawab silakan, tidak bisa dijawab juga silakan. Jadi bukan pada tempatnya seorang saksi itu justru meminta bukti-bukti apa yang penyidik minta itu biasanya pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya diajukan oleh pengacara, bukan oleh terperiksa. Itu ketentuannya. Mas Rifai, nanti tanggal 9 Juli 2025 ini kan akan dilakukan juga gelar perkara khusus. Bagaimana Anda bisa melihat jikalau nanti Mas Roy Suryo akan dihadirkan sebagai ahli telematika? Ya, kalau kami seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kami menolak jika Pak Roy diajukan sebagai ahli karena dari pandangan kami, pertama ini melanggar ketentuan hukum acara, pidana maupun Perkapolri. Kenapa? Pertama, yang namanya saksi itu hanya bisa diajukan oleh penyidik atau tersangka dan penasihat hukumnya. Tidak ada namanya saksi ahli itu diajukan oleh pelapor. Itu KUHAP yang bicara seperti itu. Jadi menjadi aneh kalau ada pelapor ujuk-ujuk membawa ahli untuk didengar keterangannya gitu. Itu yang pertama. Kedua, kami menilai Pak Roy tidak memiliki kompetensi maupun kapasitas untuk menguji objek yang bersifat analog. Nah, ketiga, kami melihat beliau sudah tendensius dan memiliki kepentingan subjektif, ya. Karena kita tahu selama ini statement-statementnya sendiri sudah menyerang Pak Jokowi, ya, sudah mendiskreditkan Pak Jokowi. Sementara menurut hukum acara pidana, seorang ahli itu harus independen, harus objektif. Ya, tidak bisa memberikan keterangan-keterangan di luar penelitiannya. Jadi Anda contoh mudahnya gini aja, Mbak. Kalau ada seorang dokter melakukan otopsi, ya, kami tangkap. Artinya dari pihak Pak Jokowi sendiri keberatan jika Roy Suryo akan dihadirkan sebagai salah satu ahli dalam gelar perkara khusus 9 Juli nanti. Terima kasih. Dan keberatan kami berdasarkan hukum. Baik, kami tangkap. Terima kasih Mas Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo, dan juga Bang Rismon Sianipar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Saudara, informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam masih akan kami hadirkan selepas jeda. Tetaplah bersama kami.
Saya Cynthia Rompas, masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya. Korban adalah laki-laki berusia 51 tahun, tercatat dalam manifest sebagai sopir truk tronton. Dari hasil pemeriksaan tim DVI Polda Jatim, menurut sidik jari, rangka gigi, postur tubuh, jenazah teridentifikasi laki-laki usia 51 tahun, tercatat manifest sebagai sopir truk tronton asal Pranjangan, Kabupaten Klungkung, Bali. Sebelumnya, jenazah dievakuasi menggunakan KRI Tongko yang mencari di titik terakhir lokasi KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam Minggu kemarin. Korban yang pertama yang ditemukan ini, yang pada hari Minggu, dari primer, sidik jari terkonfirm. Ya. Pada gigi terkonfirm juga. Ya, dari data pemeriksaan odontologi kita dan dari antemortem foto kita cocokkan, teridentifikasi. Keluarga korban juga mendatangi posko orang hilang dan kemanusiaan KMP Tunu Pratama Jaya di Rumah Sakit Umum Negara Kabupaten Jembrana, Bali. Mereka menanyakan nasib keluarga yang menjadi korban tenggelamnya kapal tersebut. Keluarga berharap kerabat tercinta bisa ditemukan. Cepat ditemuin dalam keadaan selamat, selamat atau enggak, yang penting kan jenazahnya kita lihat. Biar cepat proses. Tadi di posko Diki penjelasan apa yang diberikan? Belum ditemukan sementara, tapi datanya paman sudah ada. Sudah ada. Harapannya gimana? Harapannya ya semoga ditemuin selamat. Itu ya biar kita lihat keluarga, biar cepat ditangani gimana kelanjutan. Pencarian korban kapal tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Tim SAR gabungan menemukan sejumlah barang dari KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Gilimanuk, di antaranya 12 life jacket, pelampung, dan kapsul penyelamat bertuliskan KMP Tunu Pratama Jaya. Keluarga korban yang menanti kepastian hasil pencarian tim SAR terus menunggu di posko pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian bahkan dalam kondisi stres, kurang fit karena kelelahan. Tim SAR gabungan juga menurunkan alat pemindai objek bawah laut atau ROV atau Remotely Operated Vehicle milik TNI AL ke dalam laut. Selain itu, 15 personel penyelam dari Dislambair dan Kopaska juga disiapkan di KRI Pulau Vanildo membantu pencarian dan evakuasi korban. Kami juga sudah siap menurunkan ROV hari ini, mencoba di 5 nautical mile untuk mencoba mencari di area temuan kemarin terakhir, dan juga kami sudah siap dengan penyelam yang kemarin berada di KRI Pulau Vanildo. Sudah kami turunkan bergabung dengan tim penyelam dari Basarnas dan rekan-rekan lainnya yang ada di sini. Saat ini tim SAR gabungan fokus mencari korban di sekitar titik terakhir ditemukannya jenazah korban. Selain pencarian, proses identifikasi jenazah korban masih terus dilakukan oleh tim DVI. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, petugas gabungan Basarnas, BPBD dan Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi bocah yang tenggelam setelah terjatuh di Kali Sodong. Selengkapnya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam.